bisa ditempatkan ya khusus untuk kopling. Nah ini menarik nih, ini masih mengikuti standar yang berlaku saat ini, sehingga persyaratan nasional itu diperlukan. Karena kita mengetahui ini hal yang menarik karena di beberapa daerah ya ada perbedaan. Tentu ini sangat penting kita cermati. Next. Nah ini kurang lebih gambarannya berkaitan dengan persyaratan desain, metode pengujian, penunjukan, penandaan. Ini hal-hal yang tentunya nanti akan sangat penting supaya di dalam hal perancangan, penyediaan jasa, kemudian untuk operasionalnya ini bisa dijamin kualitas yang tersedia. Next. Kemudian ini juga penting, selang rakitan selang pemadam kebakaran. Nah ini kebetulan SNI yang mengadopsi standar UL 19 2018, yang mana di sini ruang lingkupnya mencakup persyaratan dan metodologi untuk selang. Mengapa ini penting? Karena selang itu dioperasikan pada tekanan yang tinggi, dan kemudian selang ini setelah dioperasikan harus bisa belum kembali disimpan dan siap digunakan untuk operasional berikutnya. Tentu ini sangat penting untuk diatur, jangan sampai setelah kita simpan, kita operasikan lagi mengalami kerusakan. Ini tentu harus kita cegah, dan dengan adanya SNI ini kita harapkan kualitas produk nanti bisa ditingkatkan, seluruh stakeholder bisa menggunakan standar ini sebagai referensi. Next. Nah, ini yang sangat menarik. Karena kita tahu ya, untuk menghadirkan seorang pemadam kebakaran yang profesional, itu proses seleksi pelatihannya itu panjang sekali. Nah, oleh karenanya, setiap pemadam kebakaran yang ditugaskan untuk operasional di tempat yang khusus harus diberikan alat pelindung diri yang mumpuni, yang sangat tepat, sehingga kita mulai melihat ini sangat kritikal untuk kita hadirkan, sehingga kita bisa lihat di sini SNI ISO 11999 ini sebuah series gitu ya, sebuah series di mana untuk bagian 1 itu menyangkut ketentuan umum, kemudian nanti ada bagian 2, 3 ini terkait pakaian, terkait sarung tangan dan sebagainya. Ini menjadi referensi yang sangat penting, jangan sampai ya petugas sudah kita kirimkan untuk operasional kemudian mengalami cedera dan sebagainya karena APD-nya tidak memenuhi persyaratan misalnya. Dengan isu ini dengan SN ini kita harapkan itu bisa perbaiki. Bisa minum dulu. Di tengah penjelasan, jadi sangat kompleks ya Pak untuk SNI-nya. Berarti tadi sudah disebutkan banyak sekali SNI yang sudah dibuat oleh Komite Teknis 1304. Ini adalah SNI adopsi ya Pak dari ISO ya 11999 tentang alat pelindung diri untuk petugas keamanannya atau petugas pemadam kebakarannya. Ini sangat penting. Bisa kita lanjutkan? Iya, silakan Bapak. Nah, ini juga kalau ini SNI yang coba kita kembangkan sendiri Pak Profesor tadi Pak Asaf. Jadi kita melihat tugas pemadam itu kan to save life and properties. Tapi kalau kita turunkan itu pemadam kebakaran punya yang namanya pancadharma. Betul. Nah, pancadharma itu mulai dari pencegahan, penyelamatan, pemadaman, pemberdayaan masyarakat, dan terakhir itu penanganan bahan berbahaya dan beracun. Begitu ya Pak Kasar? Betul sekali. Sama kita rumuskan. Iya. Nah, salah satu aspek yang sangat penting itu adalah petugas pemadam kebakaran juga bersama nanti owners, pengelola bangunan gedung dan sebagainya itu mampu melakukan kegiatan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan. Oleh karenanya, sebagai sebuah seri telah dikembangkan SNI yang berkaitan dengan kegiatan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran, mulai dari detection, kemudian sistem proteksi berbasis air, termasuk sistem proteksi pasif. Nah, ini sifatnya series. Nanti kemudian jika ada kebutuhan masih kita bisa tambahkan lagi nih. Nah, mudah-mudahan ini akan berkembang, dan sepengetahuan kami ini SNI yang mungkin bisa kita juga share ke internasional Pak Probo, karena ini kita kembangkan sendiri.
kita harapkan nanti menjadi referensi ya bagi teman-teman yang melakukan kegiatan ITM. Next. Nah, kalau tadi disampaikan kita sudah ada sekitar 36 ya, lanjut saja dari komite 1304. Nah, tapi juga ada sekitar lanjut dari komite 9109 ini sudah ada 57. Jadi setidak-tidaknya saat ini sudah ada sekitar 93 SNI yang berkaitan dengan kebakaran di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman sejawat yang hadir di dalam webinar ini sudah punya masa depan yang lebih baik dalam sisi proteksi kebakaran dan pemadam kebakaran maupun penyelamatan. Ini artinya perhatian kita cukup besar, mulai dari bagaimana mendesain bangunan sampai proteksinya apabila kebakaran itu masih saja terjadi. Lanjut. Nah, ini yang menarik, urgensi penerapan SNI dalam upaya menjamin keselamatan dan pelindungan petugas serta masyarakat. Nah, ini kita lihat, ini hanya gambaran singkat saja. Inilah kondisi ketika seorang petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan pemadam kebakaran yang bisa terjadi di pemukiman padat penduduk, lanjut tadi, bisa terjadi di industri kimia, di pasar, di rumah sakit, nah ini di industri, maupun tantangan kita ke depan itu berkaitan dengan kendaraan listrik. Nah, ini juga menarik untuk dicermati. Mengapa? Karena kalau sampai terjadi kebakaran, kembali lagi yang dipanggil itu adalah petugas pemadam kebakaran. Jadi tentu dalam upaya pencegahan bersama BSN sudah sangat aware terhadap masalah ini. Kita coba mengembangkan berbagai macam upaya ya, termasuk standarisasi berkaitan dengan upaya bahaya kebakaran kendaraan. Next. Nah, ini juga kebakaran hutan gambut. Tahun-tahun ini kita banyak mengalami kemarau basah ya, tapi mudah-mudahan nanti itu memberikan waktu kita untuk bersiap ketika kemaraunya betul-betul kering untuk mencegah bahaya kebakaran di lahan. Next. Nah, ini saya rasa kriteria yang penting. Jadi kriteria keadaan bangunan ini menjadi salah satu lingkup ya yang harus kita cermati, sehingga next, lanjut saja. Tingkat keselamatan kebakaran harus kita bangun, karena kebakaran itu berkaitan dengan dinamika kebakarannya, berkaitan dengan manusianya, bangunan gedungnya, maupun respon. Nah, ini yang harus kita sadari. Satu slide ini coba kita kembangkan untuk menggambarkan ya bahwa masalah kebakaran ini cukup kompleks, dan tentu kita harus bersiap untuk memahami bahwa ini adalah satu keterkaitan di mana upaya yang satu itu bisa mempengaruhi yang lain dan seterusnya. Jadi kita lihat, wah ini lebih kompleks lagi ya. Ini berkaitan dengan bagaimana keterkaitan ya, kalau kita bicara kebakaran itu juga berkaitan dengan tata ruang, fungsi bangunan, dan juga dari konstruksi bangunan. Nah, jadi bukan tidak mungkin nanti kita akan mengembangkan rancangan standar nasional kita yang bisa menggambarkan upaya kita sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi untuk memberikan proteksi yang lebih baik ke masyarakat, termasuk petugas pemadam kebakaran. Lanjut. Nah, saya rasa slide berikutnya ini hanya menggambarkan bagaimana upaya kita bisa terus menuju ke arah sana. Cepat saja. Nah, ini yang tadi ya, kalau kita bicara mengapa petugas itu harus dilindungi dari pakaiannya, dari glove, dari sarung tangan, dari helm, kemudian dari selang dan sebagainya, karena memang masalah kebakaran ini cukup kompleks, dan ketika kita memasukkan upaya untuk melakukan pemadaman kebakaran, seluruh aspek yang berkaitan dengan dinamika kebakaran itu sendiri harus dipertimbangkan. Nah, sehingga kita tentu ingin seluruh masyarakat maupun petugas pemadam kebakaran bisa menyelesaikan tugas dengan selamat dan tetap sehat. Saya rasa demikian ya yang bisa disampaikan. Singkat saja, nanti bisa memberikan waktu yang lebih banyak untuk kita berdiskusi.
Mungkin demikian Mbak Ratika. Oh iya, baik Pak. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi adalah paparan dari Prof. Yulianto. Cukup bagian akhir-akhir itu kayaknya sangat kompleks ya, Prof ya. Kayak masyarakat umum bisa paham nggak nih Prof nanti kalau misalkan mengunduh materi dari Prof. Yuli? Oh baik, Bapak dan Ibu, itu tadi paparan dari Prof. Yulianto, di mana sekilas kita mengerti ya mengenai urgensi dari pentingnya penerapan SNI pada peralatan dan sistem proteksi kebakaran sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan para petugas pemadam kebakaran dan juga melindungi masyarakat. Disampaikan tadi bahaya kebakaran itu bisa terjadi di berbagai sektor, baik di pemukiman yang padat, industri, rumah sakit, maupun hingga hutan dan lahan gambut ya Prof. Dan yang terkini adalah di kendaraan listrik yang banyak dimiliki oleh masyarakat saat ini, seperti itu. Dan untuk tadi ada SNI yang diperkenalkan, tadi ada 7053 2022 tentang mobil pompa, kemudian SNI 9333 tentang pompa portable, serta SNI ISO 11999 tentang alat pelindung diri yang menjadi krusial untuk memastikan mutu dan efektivitas dari perlindungan para petugas pemadam kebakaran. Baik, Bapak dan Ibu, silakan jika ada pertanyaan, manfaatkan fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian, agar nanti bisa menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya akan diseleksi oleh tim panitia yang ada di belakang layar untuk nanti ditampilkan dan dijawab oleh para narasumber kita di hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita nih ada satu pembicara terakhir ya dari perwakilan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan Bapak Muhtasor, atau dipanggilnya akrab dengan Bapak Tasor ya Pak ya? Tasor Taman Sorga. Oh, ternyata Taman Sorga. Alhamdulillah kita berhasil dibuka Taman Sorga berarti ini. Nah, dari Pak Tasor ini kita akan mengetahui bagaimana peran standar sangat penting dalam menjamin mutu dan keamanan peralatan pemadam kebakaran yang dioperasionalkan oleh para petugas pemadam kebakaran. Baik, untuk waktunya 15 menit dipersilakan Bapak Tasor. Baik, terima kasih Bu moderator yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berhadapan langsung dengan Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang hadir, dan alhamdulillah saya dikelilingi di sekitar saya orang-orang hebat. Pak Direktur langsung hadir di sini, Pak Prof. Yulianto yang selaku pemikir tentang kebakaran, akademis ini luar biasa. Jadi saya duduk di sini kelihatannya rasa adem gitu ya. Ya ini hal yang luar biasa. Membara ya Pak ya? Iya. Mohon izin sebelumnya permohonan maaf yang setulus-tulusnya dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Bayu Migantara MSI, yang sedianya beliau akan hadir di tempat ini. Namun demikian mendadak tadi ada pengarahan gubernur secara langsung diikuti seluruh kepala SKPD, jadi beliau tidak bisa hadir di sini. Beliau memerintahkan saya untuk bisa mewakili beliau. Oleh karena itu beliau kirim salam hormat buat kita semuanya yang hadir. Salam beliau saya sampaikan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini 15 menit ya. Sebenarnya ini ajang curhat karena kita selaku user ya, pengguna ya. Karena kalau berbicara masalah kebakaran saat ini bukan merupakan suatu ancaman kosong semata. Sudah menjadi ancaman yang cukup serius. Saya ambil data 2024 lah. Kebakaran itu 1969, hampir 2000 dalam 2024. 2025 sampai tanggal 10 kemarin November itu sudah mencapai 1470. Ini menandakan bahwa kebakaran khususnya di DKI Jakarta ini bukan ancaman kosong semata dan menjadi ancaman yang serius bagi kita semua. Belum lagi tupoksi kita tidak hanya kebakaran, penyelamatan. Sekarang larang-larangnya itu. Nah, ujung-ujungnya damkar, apapun masalahnya, damkar solusinya, dan lain sebagainya, itu hashtag dari masyarakat. Nah, penyelamatan sendiri 2024 itu sekitar 6.800-an, 3 kali lipat dari kebakaran. Termasuk sampai hari ini 2025 adalah hampir
7.000, hampir 7.000 penyelamatan yang macam-macam itu. Tentunya dalam hal ini kami di instansi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tentunya harus mempersiapkan yang akan kita lakukan dalam rangka untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama tentu harus hidup. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan tambahan 1.000 orang anggota PJLP, 215 anggota CPNS. Ini akan menambah dari sumber daya manusia kita. Kemudian yang kedua tentunya harus didukung oleh regulasi-regulasi yang ada, baik itu SNI, pedoman, standar, dan lain sebagainya. Itu untuk acuan kita dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan dukungan sarana, dukungan peralatan. Nah ini oleh karena itu ini menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk kita menggunakan suatu peralatan yang memang sudah ber-SNI. Ya. Nah, sebagai bahan gambaran buat kita semua, edukasi buat kita semua, di sana di layar bisa dilihat bahwa ternyata kendaraan operasional kita yang sering kita sebut dengan KDO, kendaraan dinas operasional, itu banyak sekali macamnya. Ya. Nah, saya dari tadi sampaikan 36 SNI, apakah semua jenis kendaraan itu sudah masuk di situ atau hanya khusus mobil pompa saja? Ini pertanyaan besar buat kita karena jenis mobilnya banyak sekali. Oke, untuk mobil pompa sudah ada SNI-nya. Kita mempunyai sekitar 453 unit pompa dengan berbagai ukuran. Ada yang 2.500, ada yang 4.000, ada yang 10.000, itu punya hampir 500-an. Oke, sudah ada standarnya. Bagaimana dengan kendaraan lain? Misalnya kita punya namanya light rescue, mobil untuk penyelamatan, baik itu light rescue, medium rescue maupun heavy duty rescue yang kapasitas besar. Apakah itu juga sudah ada SE-nya? Sudah ada belum, Prof? Belum, alhamdulillah belum. Padahal itu juga harus mengacu kepada SNI aja. Tidak hanya kendaraannya, juga peralatan operasionalnya. Ada cutter, ada sprider, ada chipping hammer, dan sebagainya. Untuk perahu karet, antisipasi kita sudah punya 193 perahu karet, ya. Kemudian ada unit submersible pump, unit khusus untuk penyedotan atau untuk di sumber air. Ada dua tipe, yaitu submersible pump dan quick response. Ini juga tentunya ini juga harus mengacu juga kepada SNI yang ada, kalau memang sudah ada. Jadi PR Pak Profesor banyak nih, Pak Direktur masih banyak PR-nya nih, karena baru pompa saja nih. Yang ketiga, yang selanjutnya kita punya 2 unit robotik. Robotik itu unit yang bisa digerakkan melalui menggunakan remote control dengan jarak itu kurang lebih 500 meter. Ya, itu untuk tempat-tempat yang berbahaya, kemudian ledakan-ledakan yang terjadi pada gudang senjata misalnya yang kita tidak berani ke sana, kita sudah punya robotik. Ya, tipe LUV 60 ini khusus untuk kebakaran di tunnel, karena MRT harus kita pikirkan juga nih, efek kebakaran di terowongan itu seperti apa. Nah, ini sudah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan itu. Kemudian ada robotik juga, docking untuk memindahkan atau mengurai material khususnya B3. Itu kita menggunakan remote karena kita terdekat berbahaya petugas, itu sudah punya. Termasuk kita juga punya kapal ya, kapal Satria Biru namanya, fireboat, fire and rescue boat yang ada di Kepulauan Seribu. Alhamdulillah tahun ini ketambahan 3 atau 4 unit, sehingga kita punya total tuh 8 fireboat yang ada di Kepulauan Seribu. Termasuk unit tangga. Ada SNI-nya juga belum barangkali ya. Nah, tangga ini dengan tantangan ke depan kendaraan-kendaraan atau gedung-gedung tinggi di Jakarta yang sudah mencapai sekian lapis, sekian ratus meter, itu juga menjadi tantangan kita. Kita punya 11 unit tangga dengan berbagai tipe ukuran, ada yang 55, ada yang 90, ada yang 104. Ya, kita punya sampai saat ini yang 104 juga sudah ada, termasuk quick response tadi, sumber air, dan yang terakhir adalah ambulan. Nah, ini juga jenis-jenis unit ini mengedukasi juga kepada masyarakat bahwa jangan beranggapan kalau mobil murah merah ada tulisan pemadam itu pasti isinya air. Jadi kadang-kadang kita datang ngoeng-ngoeng ke sana,
Oh nggak bawa air, ya memang bukan unit untuk air. Kadang-kadang nih makanya kita edukasi juga buat masyarakat melalui momen ini, bukan berarti membawa air itu disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya di lapangan. Ya, boleh minum ya? Iya boleh saya Bapak. Saking semangatnya. Iya. Jadi kita tahu nih Pak, ada unit-unit robotik juga, ada quick respon ya Pak ya. Kita baru tahu nih Pak, kapal pemadam kebakaran. Iya. Ini baru sebagian. Baru sebagian aja. Oh, masih banyak lagi jenis yang kita miliki. Ya. Lanjut Mas. Nah, oleh karena itu, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Profesor Lilianto, tentunya dalam rangka penggunaan peralatan pemadam kebakaran harus berstandar nasional Indonesia. Untuk apa itu semua? Menjamin kualitas, ya, kualitas dari unit-unit atau peralatan-peralatan yang ada. Yang kedua tentunya keandalan dari peralatan-peralatan itu. Karena kita tidak bisa memprediksi kebakaran ini 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, ya pernah bisa memprediksi secara tepat. Oleh itu dibutuhkan suatu kendaraan atau peralatan yang memang betul-betul handal. Ya, termasuk juga yang tidak kalah pentingnya kaitan dengan safety, keselamatan dari para petugas. Karena berbicara resiko dari petugas itu juga resiko itu. Kendaraannya seperti apa? Ya, manuvernya tadi Profesor Rianto sudah menyampaikan manuvernya seperti apa, dengan membawa beban sekian itu seperti apa. Itu keselamatan petugas sampai di TKP juga harus peralatan-peralatan yang ber-SNI juga. Bagaimana koplingnya, bagaimana selangnya. Karena ketika kita koplingnya barangkali nggak standar, kena tekanan sekian bar, bisa pecah, lepas, itu sangat-sangat membahayakan bagi petugas. Kena kaki bisa patah. Tidak hanya petugas, juga masyarakat sekeliling yang ada di situ. Oleh karena itu, dari segi safety pun juga harus kita perhatikan. Dalam rangka untuk menjamin itu semua, keselamatan dari para petugas. Lanjut. Nah, tentunya tantangan-tantangan terkaitan dengan ketersediaan peralatan itu minimnya ketersediaan peralatan padam yang ber-SNI tadi. Jadi ya dengan tadi 36 baru unit mobil pompa. Ya. Sedangkan unit yang lain banyak sekali Pak Dir. Jadi itu juga harus menjadi pemikiran kita semua, PR kita semua. Oke, untuk mobil pompa, peralatan-peralatan pendukung untuk DKI Jakarta mungkin itu sudah mengacu ke SNI yang ada. Bagaimana dengan kabupaten, kota, provinsi seluruh Indonesia yang Prof sampaikan tadi? Apakah juga sudah mengacu itu? Oleh karena itu perlu ada pengawasan, monitoring secara bersama terhadap implementasi dari SNI yang sudah ada. Ya, ini penting karena SNI ada, kalau tidak diawasi, tidak diimplementasikan, tidak ada monitoring ya belum bisa berlaku secara optimal. Padahal tujuannya menjamin keselamatan itu. Jadi kita seperti curhat ya kita ya, kayak curhat ini ya. Ya, kemudian ketantangan berikut berdampak langsung pada aktivitas dan keamanan petugas tadi sudah saya sampaikan. Ya, bahwa safety number one. Kita sebagai petugas penolong jangan malah justru yang ditolong karena peralatan yang kita gunakan tidak standar. Kita sebagai petugas penyelamat jangan malah justru yang diselamatkan karena peralatan tidak standar. Nah, ini tantangan kita. Nah, oleh selanjutnya adalah perlunya dorongan dari industri produsen yang membuat perakit memproduksi peralatan-peralatan yang sesuai dengan standar. Ini penting ini. Aturannya ada. Karena banyak peralatan-peralatan, misalnya tadi sampaikan APAP, alat pemadam api portable, banyak sekali yang memproduksi itu. Nah, pertanyaan besarnya apakah sudah SNI atau belum? Tadi disampaikan oleh Pak Direktur, baru 2 Pak ya, baru 2 yang standar. Nah itu juga tantangan kita semuanya. Ya, lanjut Pak. Nah, dalam hal ini apa peran pemerintah dalam kebijakan pengadaan peralatan dalam pemerintahan dalam ini adalah BSN barangkali ya, yang juga tugas dan tanggung jawab untuk membuat regulasi itu ya, SNI itu ya, SNI-nya, maksudnya SNI-nya. Ya, tadi sudah sedikit saya singgung, harus ada percepatan kaitan dengan implementasi dari SNI yang sudah ada, yang sekian puluh tadi, 93 dan sebagainya, total 93 itu ya segera diimplementasikan karena itu acuannya, itu adalah regulasi yang memang harus diikuti oleh wabil khusus para
produsen alat peralatan alat pemadam kebakaran, termasuk membuat kebijakan yang mendukung proses sertifikasi dari SNI bagi para produsen. Kan harus tersertifikasi juga Pak ya. Nah, seperti itu. Yang tiga adalah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk. Oke, sudah dapat sertifikasi, sudah dapat lisensi, bagaimana kenyataan real di lapangan? Apakah masih istiqomah, Haji ya? Masih istiqomah konsisten dengan peralatan yang diproduksi itu sesuai dengan SNI yang memang sudah dipersyaratkan atau distandarkan. Itu peran pemerintah dalam rangka untuk pengadaan kebijakan peralatan yang ber-SNI. Lanjut Pak. Nah, dalam hal ini kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki laboratorium ya. Laboratorium pemadam kebakaran yang ada di Ciracas, Jakarta Timur. Yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan kegiatan pengujian mutu peralatan atau sampai ini alhamdulillah kredibilitas dari laboratorium Damkar sudah terakreditasi melalui ISO 17025 tentang standar laporan pengujian kalibrasi, dan termasuk adalah ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. Ini tentunya kedepannya harus selalu kita kembangkan dalam rangka untuk membantu pemerintah juga mengoptimalkan terhadap SNI, karena semua peralatan-peralatan yang diujikan di sana tentunya harus mengacu kepada SNI yang ada. Kita terus berkembang kaitan dengan perbaikan metodenya seperti apa, metode sarana prasarana pendukung untuk pengujian seperti apa, dan lain sebagainya. Ini mohon dukungan dari semua pihak tentunya supaya laboratorium kita yang sudah ada itu bisa lebih eksis, lebih bisa dioptimalkan dalam rangka untuk ikut serta ya, melakukan suatu pengujian mutu peralatan dan komponen-komponen lain, baik itu kaitan dengan pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran maupun penyelamatannya. Ya, itu. Ini beberapa yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Damkar DKI, ya, layanan pengujian pada lab, ya, semua sana sudah menguji mobil pompa. Jadi semua yang diedarkan harus diuji dulu, ya, diuji dulu di laboratorium kita. Tetap acuannya adalah SNI yang sudah ada. Itu ada pengujian mobil pompa, portable tadi disampaikan, termasuk APAP, selang, pipa pemancar, termasuk APD. Ya. APD pun misalnya bicara helm, tentunya standarnya juga beda. Kita ada dua kategori helm besar nih. Helm untuk operasional pemadam kebakaran sendiri, untuk amatan juga sendiri. Nah, barangkali yang di helm untuk yang penyelamatan kaitan dengan bangunan runtuh, kaitan dengan kecelakaan lalu lintas, karena rescue kita banyak banget Pak. Ya, itu apakah juga sudah SNI atau belum? PR lagi Pak Direktur. Ya. Nanti dapat daftarnya Pak. Oke, siap. Jadi ini adalah jadi semua sudah mengacu kepada SNI pada saat laboratorium kebakaran itu melaksanakan pengujian terhadap sarana proteksi, terhadap peralatan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, tentunya dengan adanya SNI yang sudah ada, ini adalah suatu peluang barangkali buat industri yang memproduksi semua peralatan kebakaran. Tentunya harus melakukan suatu kolaborasi yang sinergis dengan pihak pemerintah barangkali. Ya, yang pertama kaitan membuka kemitraan bagi produsen untuk selalu meningkatkan standar keselamatan, ya, melalui kerjasama, ya, kerjasama secara sinergis. Kolaborasi secara sinergis. Yang kedua tentunya harus memastikan produksi memenuhi regulasi ketat, ya, dan kebutuhan keselamatan publik melalui kolaborasi tadi yang saya sampaikan. Yang terakhir adalah menyediakan jalur pengadaan yang transparan untuk membuka akses ke pasar pemerintah yang stabil dan terjamin tentunya. Itu masih ada lagi? Nah, tentunya itu curhatan saya selaku petugas operasional di lapangan dalam rangka untuk menjamin keselamatan petugas anggota operasional pemadam kebakaran memang harus didukung oleh peralatan-peralatan yang berstandar, yang sudah memiliki SNI. Kita jangan dihadapkan pada dua pilihan,
Ya, ini A, ini B, fungsinya sama, ini mahal, ini murah. Ini tantangan kita. Ya, listrik saja. Kenapa saya sedikit bicara listrik? 63% kebakaran dimana listrik. Karena masyarakat dihadapkan dengan dua pilihan. Ini saklar, ini SNI, ini nggak SNI. Fungsinya sama saklar, ceklek. Tapi bagaimana dengan keselamatannya? Bagaimana dengan kehandalan saklar itu? Masyarakat dia pasti akan milih yang murah, fungsinya sama. Nah itu hal-hal seperti ini harus kita pikirkan bersama supaya pelayanan kita terhadap masyarakat bisa lebih optimal lagi, lebih bagus lagi, supaya tingkat kepercayaan masyarakat juga bisa terus kita pertahankan. Sementara itu, nanti bisa kita lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi paparan dari Pak Tasar ya. Boleh kita tepuk tangan untuk ketiga narasumber. Luar biasa Pak Tasar dan juga Pak Prof Yuli dan juga Pak Probo. Terima kasih banyak tadi sudah memaparkan kepada kita. Kita menjadi semakin paham pentingnya penggunaan atau peralatan pemadam kebakaran yang berstandar nasional Indonesia. Tadi Pak Tasor sedikit saya mengutip, jangan sampai petugas yang bertugas untuk menjadi penyelamatan jadi diselamatkan, atau jadi malah petugas penolong malah jadi ditolong, seperti itu ya Pak ya. Jangan sampai, jadi semuanya harus berstandar nasional Indonesia. Baik, kita langsung ke sesi diskusi. Di belakang layar sudah mengumpulkan pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya melalui tadi Q&A Zoom ya. Baik, ini ada pertanyaan Bapak dari Bapak Fikri Prima untuk Pak Probo. Pertanyaannya adalah, untuk tabung APAR yang sudah dipakai sebelum terbit SNI APAR, apakah perlu penyesuaian penerapan atau masih bisa dipakai selanjutnya? Karena masih banyak beredar tabung-tabung Cina yang tipis platnya. Menurut Pak Probo gimana nih Pak? Kan sekarang tadi disampaikan Bapak bahwa tabung APAR sudah wajib ya Pak ya. Ada dua SNI sukarela dan SNI wajib. Nah tadi Bapak sudah mengatakan bahwa SNI wajib untuk tabung APAR. Apakah yang dipakai sebelum terbit SNI itu masih bisa dipakai Pak? Silakan Pak. Ya ini pertanyaan yang menantang gitu. Oh karena iya ya, Pak. Mirip yang disampaikan Pak Tasar tadi gitu kan. Selalu orang dihadapkan kepada pilihan yang berkualitas dan yang terjangkau. Iya. Gitu ya. Ini juga sekarang barangnya sudah di kita punya nih, gitu ya. Tapi belum ada SNI-nya. Iya. Yang jelas bahwa kita belum tahu, kita belum bisa memastikan barang yang sudah kita miliki ini apakah memang punya kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Nah, ada dua cara. Cara yang agak sulit sebetulnya, tapi meyakinkan ya kita uji barang ini, gitu kan. Kita ujikan ke lab. Jadi kita tahu, oh barang ini sebenarnya masih berfungsi. Tapi itu mungkin mahal. Justru mahal lebih sulit gitu ya. Tidak semua orang bisa datang ke lab mengujikan produk yang dipunya. Mungkin bukan yang paling murah, tapi yang paling meyakinkan ya tentu kita ganti ke produk yang jelas ber-SNI. Baik, itu ya saran dari Pak Prabowo ya Pak Fikri. Prima, daripada Bapak mending diganti produk yang sudah jelas sesuai dengan standar nasional Indonesia, karena sudah diuji ya. Penelitian terkait dengan rancangan SNI tersebut, dan kita sesuaikan dengan kondisi tadi sudah disampaikan Pak Prabowo, terutama dengan kondisi cuaca, kondisi operasional di Indonesia. Nah, Indonesia itu bukan Jakarta gitu saja gitu. Nah, Indonesia ini luas, mulai yang sangat dingin ada. Nah, sebagainya. Jadi kita tentu mempertimbangkan hal tersebut karena bisa jadi ada peralatan yang nanti dioperasikan di daerah pegunungan yang relatif dingin dengan tekanan yang lebih rendah gitu ya. Kalau kita naik ke pegunungan, jadi hal-hal semacam itu kita cermati sehingga bisa jadi kondisi di Indonesia operasionalnya lebih ekstrim daripada kondisi-kondisi yang ada di internasional, khususnya kalau merujuk kepada standar satu negara tertentu begitu. Mungkin demikian tambahan, tentu kita harus melakukan verifikasi dan kemudian validasi. Jadi memang sudah dipikirkan, sudah diverifikasi dan validasi, dan juga sudah dimodifikasi menyesuaikan dengan kondisi di
narasumber yang dituju adalah Bapak Tasor. Selamat siang Bapak dan Ibu, izin bertanya teknis. Untuk masalah bahaya kebakaran, saya sering melihat keran hidran di trotoar Jakarta dalam keadaan rusak. Waduh, kalau kondisi yang bagus biasanya hanya di kompleks atau di kompleks gedung tertentu seperti di Hotel Indonesia, Mega Kuningan atau SCBD, daerah-daerah ring 1 ini. Secara teknis, keran hidran untuk kebakaran itu tanggung jawab pemeliharaannya wewenang Damkar, Pemda, atau Pamjaya ya. Kalau bahasa saya, keran hidran itu KTP, kecil tapi penting. Mohon penjelasan, kayak Tasor tadi Taman Sorga ya Pak. Ini KTP kecil tapi penting. Mohon penjelasan detailnya dari para narasumber, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Yuli dan Pak Probo nanti. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa menggelitik ini. Ya, kaitan dengan hidran itu di DKI Jakarta itu ada 3 tipe hidran. Ada namanya hidran kota, ada hidran gedung, dan hidran halaman. Ya, itu. Nah, untuk hidran halaman dan hidran gedung, mutlak itu pemasangannya, pemeliharaannya, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab pemilik dan pengelola gedung. Tapi kalau hidran kota yang berada di sepanjang jalan raya, kota-kota besar, itu adalah milik Pemda. Ya, dalam ini Pemda di sini adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu pemasangannya, pemeliharaannya, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat. Kalau sumber airnya betul dari Pamjaya. Nah, betul sekali yang disampaikan bahwa memang kondisi saat ini hidran-hidran kota yang ada di Jakarta memang tidak seluruhnya optimal. Ya, kadang-kadang ya karena ada pengusuran, ada ini segala macam, dan mau koordinasi dengan kita, akhirnya tenggelam atau hilang. Bahkan yang ada saja kondisi real couplingnya juga sudah tidak ada, dan lain sebagainya. Ini juga tantangan kita, padahal hidran betul itu kecil tapi penting, betul, karena senjata utama kita di lapangan ketika operasional adalah sumber air. Ketika air hidrannya tidak ada airnya, bahkan komponen-komponen sudah tidak ada, itu juga ada sedikit menghambat operasional kita. Oleh karena itu, handalan kita di lapangan kaitan dengan sumber air operasional kebakaran adalah mengandalkan sumber air alam, baik itu danau, sungai, kolam renang, dan lain sebagainya. Ini PR kita bersama, PR kita lebih khusus dari Pemprov DKI dan Dinas Penanggulangan untuk nanti akan kita optimalkan kembali seluruh hidran yang ada, karena kalau bicara di luar negeri itu 100 meter, 200 meter atau hidran. Di DKI 1 kilo, 2 kilo baru 1. Ini tantangan kita bersama. Ke depan, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih optimal, itu akan kita optimalkan kembali kaitan dengan keberadaan hidran dan kelengkapannya yang ada di DKI Jakarta. Nah, satu lagi tambahan kaitan dengan hidran juga, tapi kita untuk mengantisipasi kebakaran di pemukiman padat penduduk yang tadi Prof sampaikan, kita juga sudah membuat, pemerintah DKI Jakarta sudah membuat namanya hidran mandiri. Ya, hidran mandiri itu semuanya mandiri, baik sumber airnya, pompanya, kemudian instalasinya sudah mandiri, itu ditempatkan di tempat-tempat khusus yang rawan kebakaran dan mobil kita tidak bisa masuk secara leluasa. Ini sudah kita upayakan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan tadi, namanya hidran mandiri. Ya, seperti itu tambahannya. Pak Probo mungkin ada tambahan apakah ada SNI yang terkait hidran ini Pak? Mungkin secara umum dulu ya, bahwa kita tadi Bapak bicara hidran itu per berapa meter gitu ya. Nah, kita bicara standar sebetulnya. Nah, jadi BSN bisa membantu dalam hal merancang standarnya. Ya. Kalau hidran itu harus berapa meter, couplingnya harus yang seperti apa, bagaimana jadwal pemeliharaannya. Jadi jika ada standarnya, kemudian diterapkan oleh Pemda. Atau kita hanya nggak bicara Pemda DKI itu, tapi seluruh Indonesia. Baik Pak Probo. Ada tambahan Prof Yuli mungkin? Menarik ya kalau sudah bicara hidran kota ini. Mengapa? Karena selama ini pemerintah daerah itu Pak Tasor mungkin juga nanti bisa di-share, itu fokus layanan publiknya itu kan pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian transportasi. Kalau kita sudah bisa bikin di Jakarta gitu ya, sarana transportasi massa underground, masa kita nggak bisa bikin hidran yang baik kan? Itu luar biasa. Ini challenge saja buat kita semua.
mudah-mudahan nanti didengar oleh stakeholder supaya tertarik, karena ini bagian dari upaya kita meningkatkan layanan kepada masyarakat secara luas, termasuk di dalamnya kita akan segera mulai menyusun ya di pemerintah daerah itu rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan. Nah, setelah itu rencana itu ada, salah satunya itu adalah bagaimana mengembangkan jaringan pipa, sumber air, dan hidran pilar ini. Tapi ini juga menarik. Ketika sudah ada sumber air yang baik, ya tentu masyarakat juga harus menolong, membantu untuk menjaga sumber ini, air ini. Jangan sampai malah digunakan sendiri untuk kepentingan yang lain. Gitu. Ini masyarakat kita juga harus membantu. Saya rasa demikian. Iya, perlu edukasi ya. Demikian ya Bapak dan Ibu, tolong dijaga hidran yang ada di sekitar Bapak dan Ibu sekalian ya, jangan dimanfaatkan untuk diri sendiri. Iya, itu untuk keadaan darurat, emergensi ketika ada musibah kebakaran. Bapak Alam, demikian ya jawaban dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih pertanyaannya yang menggelitik gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ngurah Adi kepada Bapak Prof. Yuli ataupun Pak Probo, bagaimana kita mengetahui bahwa alat proteksi kebakaran yang dijual oleh vendor atau supplier itu memenuhi standar SNI atau standar ISO? Silakan Pak. Boleh kita lihat Probo. biar kelihatan langsung ya. Oh, gitu. Ya. Oh, enggak, jangan sampai kelihatan. Nah, ini sampai sini aja. Nah, Bapak Ibu, ya. ini kita lihat bisa kelihatan. Oke, jadi kalau Bapak Ibu atau pemirsa mau melihat suatu produk begitu ya, nah cari tanda SNI-nya. Jadi ketika ada tanda SNI ini, jadi di sini ada tanda SNI, ada nomornya, nomor itu menunjukkan nomor standarnya, kemudian ada lembaga sertifikasinya di sini. Ya, ini mohon maaf ini bukan iklan ya, ini karena memang ini resmi. Ya, edukasi ya Pak. Ya. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang harus dicari, gitu ya, tanda SNI. Kalau belum ada tanda SNI-nya, nah kita tidak tahu produk ini memenuhi syarat mutu atau tidak, gitu ya. Ya, jadi ini berlaku untuk semua produk sebetulnya. Tetapi khususnya ketika kita bicara APAP ya di sini ya, ini contohnya. Ya, siap Pak. Sudah langsung dicontohkan nih oleh Pak Probo bagaimana cara melihat produk yang ber-SNI. Ada tambahan Pak Prof. Yuli, silakan. Bagi produsen yang sudah ber-SNI, mungkin layanannya bisa ditingkatkan. Di beberapa SNI kita juga bisa ditambahkan katakan template, kemudian juga kapan diproduksi, kemudian kadaluarsanya kapan dan sebagainya, termasuk dengan teknologi terbaru ya, dengan QR code misalnya atau barcode gitu, sehingga masyarakat bisa lebih yakin bahwa produk itu memang telah melalui proses yang tersertifikasi dan juga ada tanggal kapan dibuat dan kapan akan nanti kadaluarsa. Jadi seperti produk-produk partai ya, itu juga udah makin baik. Saya rasa itu contoh saja untuk bagaimana kita meyakini bahwa sistem peralatan proteksi kebakaran yang hendak kita adakan itu sudah memenuhi persyaratan atau standar SNI. Terima kasih. Tentang SNI-nya tadi. Ya, gitu ya. boleh. Jadi pemirsa bisa mencari tanda SNI tadi, gitu ya. Jadi kalau ada tanda itu, bisa jadi atau itu petunjuk bahwa barang itu sudah di sertifikasi. Iya, betul. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa ada barang-barang yang memalsukan. Oh iya, yang menyalahgunakan menyalahgunakan tanda SNI. Iya. Nah, pemirsa bisa melihat, bisa mengecek ke website BSN. Oh iya. Nanti mohon maaf nanti saya informasikan ya. Tapi di website BSN kami memberikan daftar produk-produk yang sudah mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI secara sah. Gitu. Baik, siap Pak Probo. Terima kasih informasinya tadi. Kalau nggak salah ada di paparan Bapak ya. Ada di materi Bapak Probo, ada daftar situs-situs website yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Salah satunya mungkin di situ di dalamnya ada bankbeni.bsn.go.id. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di rumah bisa mengecek dulu nih untuk alat APAR atau pemadam kebakaran portable ya. Itu siapa saja perusahaan yang sudah ngantongi sertifikat SNI ada di website
Itu yang Bapak Ngurah Adi ya. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke pertanyaan setelah Pak Ngurah ini. Apakah masih ada? Oh ya, dari Bapak Hari Sutanto untuk pertanyaannya untuk Bapak Tasor. Siang Bapak Ibu, apakah ada regulasi yang mewajibkan perusahaan memiliki fire truck? Ada nggak? Perusahaan wajib memiliki truk pemadam ya Pak? Iya, mobil pompa ya. Mobil pompa ya. Iya. Ada nggak ya Pak? Diwajibkan nggak ya? Setahu saya belum ada. Belum ada yang Ya, diwajibkan. itu kalau dari kawasan industri atau gedung-gedung tertentu memiliki adalah karena kebutuhan dan inisiasi dari mereka sendiri. Kita belum mewajibkan setiap perusahaan harus memiliki fire truck. Yang diwajibkan adalah kaitan dengan sarana proteksi kebakaran. Ya, baik pasif, aktif, pasif maupun yang lainnya, itu yang sudah dipersyaratkan dan regulasinya memang sudah ada. Baik itu tingkat DKI itu ada perdanya, ada pergubnya dan lain sebagainya. Tapi kalau harus memiliki unit pemadam sendiri di perusahaannya atau di gedungnya itu belum sampai ke sana. Belum. Ya. Saya ke Pak Probo deh. Yang diwajibkan itu apa sih Pak? Yang sesuai dengan standar, mungkin standar K3L ya Pak ya kalau untuk di perusahaan Pak. Oke. Saya tidak hafal. Oh iya. Jadi di website BSN sekali lagi itu kita bisa melihat SNI apa saja yang diwajibkan. Yang diwajibkan. Ya, jadi ada kewajiban itu semacam ini misalnya. Untuk instalasi gedung misalnya. Jadi kalau orang membuat gedung, nah persyaratan proteksinya seperti apa? Itu ada SNI-nya. Oh nih Pak Prof Ya. Yuli ahlinya nih yang di gedung ya Pak ya. Kemudian, apa sih Pak ya? Kemudian ada juga misalkan di kendaraan. Di kendaraan itu diatur di Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan mengatur bahwa kendaraan jenis ini harus mempunyai minimal sekian buah apar, ukuran sekian. Gitu. Baik. Jadi kewajibannya seperti itu. Ya. Kemudian dari sisi yang lain juga bahwa dari produknya, dari distribusinya gitu ya. Jadi misalnya produk yang boleh dijual harus yang ber-SNI misalnya. Jadi regulasinya bisa dilihat dari pemakaiannya maupun juga penjualannya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak Prof. Prof Yuli ada tambahan Pak? Ya, baik. Berkaitan dengan pemasangan sistem proteksi kebakaran, penggunaan sistem proteksi kebakaran, baik itu di bangunan gedung, pergudangan, industri dan sebagainya, itu diatur lebih banyak oleh SNI yang dikembangkan, diusulkan oleh teman-teman yang bergabung dalam komite teknis 9109 sains bangunan gedung ya, sains perancangan bangunan gedung. Nah, di sana banyak sekali para ahli yang berinteraksi untuk mengembangkan itu dari sisi perencanaannya. Ya. Nah, terkait dengan kewajiban itu berkaitan dengan Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, Undang-Undang Bangunan Gedung yang tentang pasang PBG maupun pada saat SLF. Nah, perusahaan yang beroperasi pada skala yang besar biasanya juga punya sistem proteksi dalam bentuk insurance. Nah, insurance maupun dalam bentuk penjaminan perhitungan risiko yang ada. Jadi bagi perusahaan yang memiliki fire truck itu bisa jadi karena setelah dihitung risikonya lebih baik punya tambahan untuk mempercepat waktu respon. Nah, itu yang sudah ada regulasinya, baik akses
dari jalan raya menuju ke bangunan gedung, kemudian area operasinya maupun akses menuju ke gedung itu sendiri, itu yang sudah upaya pemadaman kebakaran yang lebih efektif itu bisa dilakukan. Demikian mungkin tamat saja. Siap. Berarti daripada menunggu yang hadir yang datang dari internal harus diusahakan. Tetap ready ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nadia Natasha, instansinya dari PT Wahana Tunggal Group, kepada Pak Probo. Kami ingin mengetahui secara rinci tahapan atau prosedur yang harus kami lakukan. Alur proses pengajuannya. Ada yang ingin sertifikasi nih Pak. Gimana nih Pak tahapan? Makasih ya. Iya. Betul. Acara ini. Gitu. Betul Pak. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa, ada SNI, kemudian produsen pengen produknya itu ber-SNI. Betul. Ya. Itu contoh yang tadi. Ya. Nah, ini secara umum, produsen itu datang ke lembaga sertifikasi produk, ya, ke lembaga sertifikasi produk, bukan ke BSN. Jadi ke lembaga sertifikasi produk, jadi menyampaikan bahwa produk ini ya punya ada berapa macam, itu silakan yang mau disertifikasikan. Kemudian lembaga sertifikat pertama tentu proses jadi sampel produknya untuk diuji, ya. Misalkan kalau perusahaan sudah siap dengan produk, tetap berikan macam pembinaan, betul. Ya, pembinaan. jadi PSN itu memberikan juga pembinaan kepada ini ibu itu disebut sebagai penerap SNI. Jadi lembaga ini kita mau jadi kalau pemirsa website www.psn.ui, situ ada tentang sertifikasi, iya, dan juga tentang pembinaan. Silakan itu titik pertama, gitu ya, titik pertama untuk mendapatkan informasi tentang caranya mendapatkan sertifikat atau tanda SNI, tetapi secara garis besar seperti itu. Mungkin sebenarnya malah barang yang lebih tahu soal penerapan. Baik Pak, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Probo tadi ya, Bapak dan Ibu apabila ingin melakukan sertifikasi terhadap produk Bapak dan Ibu, bukan ke BSN ya Pak, tapi ke lembaga sertifikasi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu menghasilkan produk, berarti lembaga sertifikasi produk. Dan betul sekali Pak Probo tadi disampaikan bahwa BSN itu membuka atau melayani pendampingan untuk penerapan standar nasional Indonesia. Jika Bapak dan Ibu berminat untuk didampingi oleh BSN secara gratis ya Pak, untuk pendampingannya bisa mengisi formulir atau bisa mendaftar terlebih dahulu. Nanti rekan-rekan panitia dapat dibantu, ada link yang bisa dilakukan pendaftaran, atau nanti bisa mengunjungi Bank Data SNI. Bank Data SNI nanti di situ ada link untuk mengajukan permintaan bimbingan penerapan SNI. Nah, dari satu link ini juga Bapak dan Ibu bisa melihat daftar lengkap SNI yang wajib diterapkan itu apa saja, kemudian bisa membaca dokumen SNI secara online, kemudian seperti itu Bapak dan Ibu untuk sekilas info. Sepertinya ini menjadi pertanyaan terakhir kita karena sudah menjelang jam 12. Namun sebelum kita akhiri sesi diskusi ini, Bapak dan Ibu, kami mohon untuk masing-masing narasumber bisa menyampaikan pesan penutup atau closing statement. Iya, biar bisa diingat langsung oleh para peserta webinar. Dari Pak Probo dulu mungkin Bapak silakan. Baik, pertama untuk masyarakat umum, ya, pilihlah produk ber-SNI, karena produk ber-SNI itu artinya sudah diuji, sudah memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian secara lebih luas,
BSN sebenarnya masih punya tantangan ya. Tadi ada list SNI sekian banyak. Itu mungkin baru seujung kuku gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Tasor masih banyak yang belum ada standarnya. Tadi kendaraannya macam-macam, peralatannya juga macam-macam. Jadi BSN masih membutuhkan dari dari konsumen juga untuk mengembangkan SNI yang saat ini belum ada. Demikian. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Silakan untuk selanjutnya Pak Yuli, Prof Yuli. Baik, sesuai terima kasih. urutannya. Kebetulan saya datang dari kampus gitu ya, dari Universitas Indonesia. Kami mendorong semua stakeholder yang bekerja di bidang perencanaan, konstruksi, kemudian operation, maintenance, pemeliharaan seterusnya, produsen, memanfaatkan ya semua produk-produk SNI yang sudah ada, sudah dikembangkan, dan tentunya ini bukan hanya untuk memenuhi persyaratan atau standar, tapi juga ini bagian dari kecintaan kita ya terhadap produk di Indonesia sendiri untuk kita kembangkan dan teman-teman sejawat sekalian untuk memberikan usulan kepada komite teknis yang ada melalui sekretariat di usulan SNI apalagi yang harus dikembangkan gitu, karena itu yang paling tahu ya masyarakat juga gitu. Ya. Baik, demikian, terima kasih ya. Baik. Iya. Silakan Pak Tasor untuk closing statement dari Pak Tasor. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ini webinar ini adalah momen yang cukup strategis buat kita semuanya, karena kita selaku instansi pemerintah yang sebagai user semua peralatan kebakaran, tentunya dalam rangka untuk menjamin kualitas dari produk peralatan kebakaran yang kita gunakan, kemudian kehandalannya seperti apa, termasuk dari safety atau keselamatan seperti apa, kita semua, bahasa saya adalah kita, berarti semua, ya, kita semua memang harus kolaborasi dan sinergis, ya, dalam rangka untuk mengoptimalkan peralatan itu semuanya harus ber-SNI, baik itu dari unsur pemerintah, kemudian dari produsen alat-alatnya, peralatan yang mereka produksi, termasuk dari kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta selaku user, supaya apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan bisa dikondisikan atau bisa dibicarakan secara bersama-sama sehingga memproduksinya pun sesuai, karena kenyamanan dalam APD misalnya itu juga penting ya, sama-sama safety, tapi kalau terlalu berat misalnya itu juga agak menyulitkan kita. Oleh karena itu mari kita berkolaborasi secara sinergis dalam rangka untuk menjamin kita semua, terlebih khusus kaitan dengan keselamatan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat pada umumnya. Gunakan alat yang berstandar, jaga nyawa, jaga jiwa, jaga Jakarta. Luar biasa. Baik, terima kasih closing statement dari masing-masing narasumber. Mudah-mudahan kita akan selalu ingat apa yang sudah disampaikan oleh Prof Yuli, Pak Tasor maupun Pak Prabowo, yaitu selalu gunakan produk ber-SNI ya Bapak dan Ibu. Dan untuk acara webinar hari ini tidak terasa sudah sampai di ujung acara. Dan untuk Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat kehadiran, silakan. Inilah saatnya untuk mengisi link survei. Silakan akses dan isi survei hingga menekan submit ya Bapak dan Ibu. Silakan di-scan yang ada di layar Bapak dan Ibu sekalian. Nanti ada pilihan untuk survei kegiatan, silakan diisi dan pastikan sampai di submit. Nanti untuk sertifikat akan otomatis masuk ke email Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut, informasi mengenai SNI, dan kami sampaikan terima kasih kembali kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat Provinsi DKI Jakarta, khususnya tim humasnya ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak sudah mengizinkan kami untuk melakukan podcast di lantai 8 di kantor di Jakarta Pusat, luar biasa. Dan semoga kolaborasi antara BSN dan Dinas Damkar DKI Jakarta ini menjadi awal dan juga terus berlanjut, menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa semangat mutu dan keselamatan bisa berjalan beriringan untuk kebaikan masyarakat.
izin saya tutup dengan pantun ya Bapak-Bapak. Mohon boleh. cakepnya ya Bapak Ibu yang ada di belakang layar. Belum ya. Ini pantunnya baru. Bahasa Jawa api itu geni. Cakep. Bahasa Sunda permisi itu sampurasun. Mari lengkapi diri dengan SNI agar aman bertugas di kota dan di dusun. Ada satu lagi karena apinya sudah ada di sini, kita ayam bakar dimakan pakai lalapan. Cakep. Terasi sambal melezatkan tiap santap. Sebab pahlawan SNI handal dibutuhkan di setiap. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak dan Ibu di webinar selanjutnya. Salam bangga memakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak. Jadi berapa lama kemarin di Bali? Standar Nasional Indonesia aman teruji kualitasnya. Pastikan kamu pakai yang aman teruji kualitasnya. Pastikan kamu pakai yang SNI. Bangga memakai SNI. Tapi kalau dari Bangga memakai SNI. Jawa Barat ya, di Angke ya. Namanya? Halo, Sirino. Saya adalah maskot SNI, Standar Nasional Indo. Saya yakin sudah banyak yang kenal dengan SNI. Pasti juga banyak yang setuju bahwa penerapan SNI sangat penting untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, dan menjamin persaingan usaha yang sehat, serta melindungi konsumen. Produk yang sudah memiliki SNI telah melewati serangkaian yang integritas dan keamanannya. Karakter itulah yang ingin saya cermin. Bukan kekuatan dan ketangguhan dengan pribadi kesatria antara Badak Jawa dan Gatot Kaca. Seperti halnya SNI, saya mampu memberikan kenyamanan, kekuatan, sekaligus mampu melindungi penggunanya. Dengan menggunakan produk yang dilengkapi tanda SNI, berarti kita telah mengutamakan kualitas produk dengan memperhatikan faktor keselamatan, kesehatan, dan fungsi kelestarian lingkungan. Jadi, ingat Sirino, ingat SNI. Ayo, bangga memakai SNI. Bangga memakai SNI.